di sini yang pertama ada gambar ayunan. Menurut Andang Ismail 2009, alat ini memiliki bentuk dan cara memainkan yang bervariasi. Ada yang terbuat dari besi dan juga kayu yang diikatkan dengan pelutas tali. Namun, umumnya ayunan mengandalkan jungkitan atau dorongan kaki. Ada yang bentuknya single, double, maupun berpasangan saling berhadapan. Menurut Slamet Suyanto 2005, alat permainan edukatif ini dapat melatih keseimbangan anak. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan anak dalam kemampuan sosial, emosional, dan bahasa, yakni saat anak berkomunikasi dan bercanda ketika bermain ayunan bersama dengan temannya. Ayunan dapat digunakan oleh anak dari usia 3-4 tahun. Permainan yang menjadi favorit anak-anak ini juga memiliki fungsi yang tak kalah hebat dengan permainan lainnya, yaitu yang pertama melatih keberanian, yang kedua ketertiban, yang ketiga melatih gerak kaki dan tangan, dan serta untuk melatih dan mengembangkan jiwa sosial anak. Baik, selanjutnya kita lihat permainan yang kedua. Baik, yang kedua ada jaring laba-laba. Alat permainan edukatif ini memiliki bentuk seperti jaring laba-laba pada umumnya yang digunakan oleh anak dengan cara dipanjat. Pada alat permainan edukatif ini, anak dilatih untuk melatih kekuatan otot kaki dan tangan untuk memanjat jaring laba-laba tersebut, sehingga terdapat aspek perkembangan fisik motorik kasar. Selanjutnya, pada alat permainan yang ketiga itu ada jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit merupakan alat permainan yang berupa batangan besi maupun kayu berukuran kurang lebih 3 meter yang di tengah-tengahnya diberikan tumpuan yang tingginya kurang dari 60 cm. Alat ini cocok digunakan oleh anak usia 4-6 tahun. Alat permainan ini digunakan secara berpasangan minimal 2 anak. Adapun manfaat dari bermain jungkat-jungkit bagi anak adalah dapat mengembangkan kinestetik, konsentrasi, keseimbangan, dan kelincahan anak. Selain itu, dapat menguatkan otot tangan dan kaki anak. Alat permainan edukatif ini berfungsi untuk mengembangkan kekuatan tangan dan kaki. Mengembangkan kekuatan kaki yaitu saat anak menekan atau menjungkitkan kaki ke tanah. Sedangkan mengembangkan kekuatan tangan yakni saat tangan anak banyak bergerak karena kaki tidak menjungkit ke tanah. Secara singkat, permainan tersebut membantu anak dalam mengembangkan aspek perkembangan anak, khususnya fisik motoriknya. Fisik motorik terdiri atas fisik motorik halus dan fisik motorik kasar. Anak akan belajar mencengkram, mengatur cepat, lambatnya permainan dengan tangan dan kakinya. Baik, selanjutnya alat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tangga pelangi. Di tangga pelangi ini, permainan untuk melatih keseimbangan anak. Permainan anak model tangga pelangi ini melatih keseimbangan anak dalam hal gerak naik turun. Meskipun dalam permainan ini terdapat pegangan untuk menitinya, namun ada keseimbangan yang terlatih karena bentuknya yang memanjat dan menurun seperti pelangi. Bentuk dari mainan ini akan merangsang gerak kinetik kaki dan paha yang disesuaikan dengan gerakan tangan yang ditempuh oleh pegangan tangga. Yang kedua yaitu untuk menumbuhkan rasa keberanian anak. Permainan model tangga pelangi ini merangsang jiwa keberanian untuk dapat meniti tangga yang tingginya tidak setara, melatih kinestetik anak dalam hal pergerakan menanjak dan menurun. Yang ketiga yaitu untuk melatih emosional anak. Salah satu karakter anak yang perlu dibangun dan dikembangkan adalah emosional anak. Dalam permainan tangga pelangi ini diperlukan kehati-hatian dan perhitungan gerak kaki dan tangan. Sehingga emosional anak harus stabil. Dengan permainan ini, emosional yang baik akan terbentuk dalam jiwa anak. Selanjutnya yaitu balok titian. Selanjutnya yaitu balok titian. Permainan balok titian ini untuk melatih keseimbangan.
Mainan ini dimainkan dengan cara anak berdiri di atas papan yang dipasang tidak terlalu tinggi, kemudian berjalan dari ujung ke ujung lainnya. Dengan begitu, permainan ini dikenal dengan efektif dalam melatih keseimbangan anak karena mereka akan berjalan lurus mengikuti papan titian, serta luas permukaan papan yang cukup kecil. Selanjutnya yaitu untuk mengembangkan keterampilan fisik. Tak hanya melatih keseimbangan, permainan papan titian juga membuat anak aktif bergerak, sehingga mampu mengembangkan keterampilan fisiknya. Memiliki ukuran yang tak terlalu besar dan memakan tempat, Mama bisa menyediakan permainan ini di rumah sebagai permainan edukasi yang bermanfaat untuk menguatkan fisik anak sejak dini. Selanjutnya untuk merangsang perkembangan otak anak. Permainan ini juga bisa merangsang perkembangan otak si kecil sebab mereka akan berjalan menjelajahi papan dan belajar memproses bagaimana melewati rintangan tersebut. Papan titian juga akan menguji penalaran dan kemampuan anak dalam menyelesaikan rintangan untuk mencapai sisi ujung papan, sehingga membantu anak untuk memperkuat keterampilan berpikir kritisnya. Selanjutnya yaitu permainan panjat bola dunia. Permainan panjat bola dunia ini untuk meningkatkan keberanian anak. Permainan panjat bola dunia ini anak membutuhkan tingkat keberanian yang tinggi karena anak harus memanjat besi supaya bisa mencapai ketinggian. Tetapi guru atau orang tua hendak mengawasi anak saat bermain panjat bola dunia. Yang kedua yaitu untuk melatih fisik anak. Selain meningkatkan keberanian anak, permainan ini juga membutuhkan fisik yang kuat untuk memanjat bola dunia. Selanjutnya untuk melatih kesabaran anak. Panjatan bola dunia dapat melatih kesabaran anak karena tidak hanya satu orang yang ingin bermain, namun lebih dari satu anak, jadi anak harus bersabar menunggu teman yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk permainan berikutnya yaitu ada terowongan. Terowongan ini memiliki banyak fungsi untuk anak usia dini. Yang pertama, melatih emosional anak. Terowongan adalah permainan lorong untuk anak yang cara bermainnya, anak harus masuk di dalam terowongan atau lorong dengan cara merangkak. Kedua, melatih gerak kinetik anak. Permainan ini menjadikan anak aktif dalam sistem kinetika tangan, paha, perut, dan kaki, karena anak dilatih untuk bermain secara bersamaan atau bergantian dengan temannya. Ketiga, menumbuhkan rasa keberanian anak. Bermain di luar ruangan merangsang anak melatih kemandirian dan keberanian, terutama dalam hal pergerakan fisik. Untuk permainan berikutnya, ada jembatan goyang. Jembatan goyang ini juga memiliki beberapa fungsi untuk anak usia dini. Yang pertama, melatih keseimbangan anak. Jembatan goyang salah satu permainan outdoor atau luar ruangan yang berbentuk seperti jembatan pada umumnya. Pada permainan ini, anak senang karena pada saat anak melewati jembatan akan bergoyang atau bergerak. Pada permainan ini dapat melatih keseimbangan anak dalam berjalan melewati jembatan tersebut. Yang kedua, untuk meningkatkan keberanian pada anak. Selain untuk melatih keseimbangan, jembatan ini juga dapat meningkatkan keberanian saat anak bermain permainan ini. Tidak semua anak berani untuk melewati jembatan rantai goyang. Yang ketiga ada meningkatkan kerjasama antar teman. Dalam permainan ini dapat melatih kerjasama sesama teman karena pada saat bermain anak harus mengantri untuk melewati jembatan rantai goyang ini. Untuk permainan berikutnya. Untuk permainan berikutnya ada panjat tali. Panjat tali ini memiliki beberapa fungsi untuk anak usia dini. Yang pertama, mengembangkan keterampilan fisik. Permainan panjat-panjatan membuat si kecil menjadi lebih aktif bergerak dan membantu mengembangkan
keterampilan fisik. Dengan begitu, ini akan membantu anak dalam mengasah koordinasi, keseimbangan, keterampilan motorik kasar, atau gerakan besar seperti merangkak dan berjalan, dan keterampilan motorik halus seperti gerakan kecil mengambil benda. Selain itu semua, dengan bermain panjat-panjatan yang membuat anak aktif bergerak, permainan ini juga membantu mereka menggunakan simpanan energi alami yang ada pada diri mereka, serta dapat membantu menjaga pola makan dan tidur menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu melatih keseimbangan. Permainan panjat-panjatan umumnya menggunakan media tali tambang yang dibuat seperti sarang laba-laba dan dipasang pada sebuah tiang besi. Jadi permainan ini juga bisa menjadi salah satu cara melatih keseimbangan anak sejak dini. Ketiga, membangun rasa percaya diri. Dengan bermain panjat-panjatan, anak umumnya akan melatih keberanian mereka dan ini tentu akan membuat mereka membangun rasa percaya diri pada anak bahwa mereka bisa melakukannya. Jadi selain baik untuk tumbuh kembang fisiknya, ternyata juga baik untuk membangun rasa percaya diri agar anak menjadi seorang pemberani dan dalam berbagai hal. Yang keempat, membangun emosi anak. Saat anak bermain panjat tambang, mereka juga akan menggunakan emosi dan belajar bagaimana mengekspresikan dan mengatur perasaan mereka, mulai dari menunjukkan perasaan takut, frustasi, kemarahan, dan agresi dalam situasi yang mereka kendalikan. Yang terakhir yaitu membangun sosialisasi anak. Permainan ini juga dinilai mampu membangun rasa sosialisasi anak kepada teman-temannya. Sebab dalam bermain panjat-panjatan, anak dan temannya akan belajar bagaimana bergabung dengan sesama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tangga menjemur. Tangga merupakan salah satu contoh dari alat permainan edukatif yang berada di luar ruangan. Yang pertama, melatih motorik kasar. Yang kedua, pengembangan kekuatan otot tangan dan kaki. Yang ketiga, melatih keseimbangan. Yang keempat, melatih konsentrasi. Yang kelima, melatih keberanian dan kemandirian. Baik, ada gambar selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada permainan mangkok putar atau komedi putar. Alat permainan edukatif ini berfungsi untuk yang pertama mengembangkan kekuatan tangan, yakni saat memutar komedi yang ditumpangi anak. Yang kedua, menstimulasi perkembangan motorik kasar anak, sosial dan psikis anak. Yang ketiga, melatih keseimbangan tubuh, keberanian, kerjasama antar teman, kemandirian anak, dan kreativitas anak. Yang keempat, melatih kecerdasan spasial saat anak mengemudikan komedi putar. Alat ini memiliki bentuk yang bervariasi dan biasanya berpatokan pada satu tiang. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, permainan selanjutnya yaitu seluncuran atau perosotan. Sebelum meluncur, anak itu harus memanjat tangga terlebih dahulu. Manfaatnya itu motorik kasar pada anak akan teruji, termasuk bagaimana ketika anak harus menjaga keimbangan tubuhnya saat menapaki anak tangga. Yang kedua, selain itu, anak belajar mengenai peraturan, yaitu anak harus tertib bergiliran naik satu persatu saat meluncur agar tidak bertabrakan dengan teman lainnya. Yang ketiga, merangsang sensori penglihatan. Proprioseptif dan vestibular. Latih kelenturan tubuh anak, contohnya itu perlu juga kelenturan tubuh ketika meluncur dari atas. Selanjutnya yaitu melatih keberanian anak, melatih mereka untuk menjadi berani
bermula dari hal sederhana yang mereka lakukan. Bermain seluncuran ini melatih keberanian pada diri anak, karena mereka harus meluncur dari ketinggian dan tidak semua orang berani untuk melakukan ini. Hal ini bisa tertanam menjadi kebiasaan anak bagi mereka untuk berani. Artinya, berani bukan hanya sebatas bermain dengan ketinggian, tetapi juga dalam berbagai hal. Permainan selanjutnya, Teh. Permainan selanjutnya itu panjat tambang. Permainan panjat tambang dapat meningkatkan keberanian anak. Permainan ini anak membutuhkan tingkat keberanian yang tinggi karena anak harus memanjat tambang supaya bisa mencapai ketinggian. Tetapi guru atau orang tua hendak mengawasi anak saat bermain panjatan. Yang kedua yaitu melatih fisik anak. Selain meningkatkan keberanian anak, permainan ini juga membutuhkan fisik yang kuat untuk memanjat pada setiap tali. Yang ketiga yaitu melatih kesabaran anak. Panjatan ini dapat melatih kesabaran anak karena tidak hanya satu anak yang ingin bermain, namun lebih dari satu anak. Jadi, anak harus bersabar menunggu teman yang lainnya. Yang keempat yaitu melatih tingkat emosional anak. Permainan ini dapat meningkatkan emosi anak karena pada saat bermain, anak harus bersabar menunggu teman yang sedang memanjat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu roda putar. Roda putar itu dapat melatih gerak kinetik anak. Roda putar dapat melatih gerak kinetik anak karena cara bermainnya yang berputar dan anak berlari atau berjalan di dalamnya. Gerakan dalam permainan ini merangsang anak untuk bergerak lincah. Permainan ini menjadikan anak aktif dalam sistem kinetik tangan, paha, perut, dan kaki. Kedua, menumbuhkan rasa keberanian anak. Bermain di luar ruangan merangsang anak melatih kemandirian dan keberanian. Terutama dalam hal pergerakan fisik, permainan ini mendukung kemandirian anak dalam melakukan putaran dan mengikuti pergerakan roda. Dibutuhkan keberanian untuk melakukannya, anak akan mendapatkan keasikan sendiri saat roda ini berputar. Melatih emosional anak. Roda putar adalah permainan berporos namun kecepatannya sesuai dengan putaran anak. Bermain di dalamnya akan merangsang syaraf emosional anak untuk merasakan sensasi gravitasi roda, juga menjadikan anak lebih berimajinasi mengenai keasikan berputar. Baik, yang terakhir yaitu ada panjat besi atau monkey bar. 4 anak bisa bergelantungan. Bentuk yang paling banyak ditemui di prasekolah adalah berbentuk setengah lingkaran. Pegangan untuk tangan biasanya terbuat dari besi dengan pasir di bawahnya agar jika anak jatuh tidak sakit. Manfaatnya melatih tubuh, kinestik, keberanian, dan melatih keseimbangan. Bermain di besi panjat seperti tiang monyet membantu anak Anda mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar. Dia berlatih gerakan kecil, mencengkram tiang, serta gerakan besar berayun dari satu tiang ke yang berikutnya. Permainan seperti ini sangat bagus untuk anak-anak yang memiliki masalah dengan proses motorik. Belajar bergerak satu persatu dari satu tiang ke tiang lain dapat membantu anak Anda melatih koordinasi tubuh dan keseimbangan. Dia juga akan belajar cara menilai di mana bilah berikutnya terkait dengan tubuhnya. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.